Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Frenglish Course channel with me Bella. Di kesempatan kali ini, Miss Bella akan menjelaskan materi pertama dari chapter 1 atau bab 1, yaitu mengenai greeting atau menyapa. Here we will learn to greet someone. Yes, of course, di sini kita akan belajar bagaimana cara menyapa seseorang. Tentu di antara kalian sudah tidak asing lagi ya dengan ungkapan sapaan atau ungkapan salam. Karena pasti di antara kalian atau di antara kita semua tidak mungkin melewati momen di mana kita ketemu dengan orang lain. So, Miss pastikan semua di sini sudah pernah mengungkapkan ungkapan sapaan atau menerima ungkapan sapaan. Nah, sekarang tugas kita adalah belajar mengungkapkan sapaan dan merespon sapaan dalam bentuk bahasa Inggris. Are you ready guys? Let's check it out. Baik dalam bahasa Indonesia maupun dalam bahasa Inggris, banyak sekali ungkapan yang bisa kita gunakan untuk menyapa seseorang. Misalnya, hello, hi. Ini adalah dua ungkapan greeting atau sapaan yang sangat umum digunakan. Tentu, dalam bahasa Indonesia, dua istilah ini juga sering digunakan ya. Yang perlu kita perhatikan adalah how to write hello and hi in English. Artinya, coba kalian simak cara menulis hello and hi. Jadi, kalau hello dalam bahasa Inggris, kita menggunakan H-E-L-L-O, hello. Ya, kemudian untuk menulis kata hi, kalau dalam bahasa Indonesia kita menggunakan huruf A setelah H, maka dalam bahasa Inggris tidak perlu menggunakan huruf A. Dalam bahasa Inggris, kalian cukup menuliskan huruf H dan I tanpa huruf A. Hello, hi. Ya, biasanya ketika seseorang mengucapkan hello, kita cukup menjawabnya dengan hi. Jadi, hello, hi. Ya, itu adalah sapaan yang sangat umum atau lazim digunakan. Kalian boleh coba ketika kalian bertemu dengan teman kalian atau bertemu dengan saudara kalian di suatu tempat, baik itu tempat umum ataupun misalnya di rumah. Misalnya ketika adik mengungkapkan hello kepada kakak, kemudian kakak menjawab hi. Hello, hi. Oke, silakan kita coba bersama-sama. Hello, hi. Oke, good job. Setelah kita mengungkapkan atau kita mendengar istilah hi dan hello dalam percakapan kita, tentu kita selalu melanjutkan dengan bertanya kabar. Begitu pula dalam bahasa Inggris ataupun bahasa Indonesia ya. Misalnya, hai, apa kabar kak? Gitu kan? Itu dalam bahasa Indonesia. Nah, bagaimana dalam bahasa Inggris? Tidak jauh berbeda. Di sini kita bisa gunakan, hi, how are you? Hi, how are you? Simak ya cara menulisnya. H-O-W dibaca how, A-R-E dibaca or, Y-O-U dibaca you. Hi, how are you? Hai, apa kabar? Nah, tentu ketika seseorang menanyakan kabar kepada kita harus menjawab bagaimana kondisi kita, bagaimana perasaan kita, bagaimana kabar kita. Dan yang namanya kabar atau perasaan itu disebut sebagai kata sifat. Bisa sedih, bisa senang, bisa bahagia, lapar, lelah, itu semua adalah kata sifat yang kita rasakan atau disebut adjektif dalam bahasa Inggris. Nah, bagaimana cara menjawab kabar dalam bahasa Inggris? Kita bisa gunakan I am plus adjective atau kata sifat yang kita rasakan. I am sendiri bisa disingkat menjadi am. Ya, misalnya I'm happy atau I am happy. Saya bahagia. Misalnya kalian merasakan sedih, maka kalian bisa menjawab I am sad. Bagaimana ketika kalian marah? Kalian bisa jawab I am angry. Marah. Ketika ada seseorang yang bertanya, how are you? Saya lelah, so you can answer, I'm
tired. Lapar? Just say, I'm hungry. Nah, ini kalian bisa menambah kosakata kalian ya dalam kata-kata sifat. Tadi happy, bahagia, sad, sedih, angry, marah, tired, lelah, hungry, lapar. Okay, class, you have to know that there are some differences between penulisan bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan pengucapan bahasa Inggris itu tentu sangat memerlukan perhatian. Misalnya happy, kalian nggak bisa menuliskan happy dengan H-E-P-I, tapi dalam bahasa Inggris ada aturan baku how to write happy, H-A-P-P-Y, happy. Sad, S-A-D, bukan S-E-D, oke? Jadi perhatikan bagaimana Miss mengucapkan kata-kata berikut ini. Happy, sad, angry, tired, hungry. Oke, sekali lagi Miss tanya ya. Hi, how are you? Oh, ada yang menjawab I'm happy, I'm sad, I'm angry. Ya, mudah-mudahan semuanya bisa mengerti tentang how to greet someone and how to respond it. Kalian bisa mengerti bagaimana untuk menyapa kabar seseorang dan menjawabnya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini ada other ways to say and respond to how are you. Kalau tadi itu semi formal ya, kalian bertanya how are you, kemudian menjawab I am bla bla bla. Nah, kalian dalam bahasa Inggris juga jangan asing dengan istilah-istilah lainnya. Ya, misalnya how are you bisa diganti dengan how are you doing? How are things? What's up? Ya, nah jadi ketika bertemu dengan sahib atau teman akrab, kalian bisa bilang, Hi, what's up? Tapi WhatsApp ini atau istilah-istilah ini lebih baik digunakan untuk teman saja. Tidak boleh kalian gunakan untuk orang yang lebih dewasa atau lebih tua dari kalian. Misalnya kepada guru, kepada orang tua, itu sangat tidak sopan. Tapi di sini kalian harus tahu sebagai ilmu ya. Jadi ketika kalian menyapa atau berkomunikasi dengan teman kalian bisa awali dengan ungkapan sapaan yang informal. Nah, jadi kalian bisa bilang, Hi, what's up? Hi, how's it going? Hi, what's happening? Ya, kalian boleh pilih kata atau kalimat mana yang kalian mau gunakan kepada teman kalian. Responnya, jawabannya juga tidak sebaku yang tadi. Misalnya, I'm happy, I'm good, kayak gitu. Tapi kalian bisa jawab pretty good, not bad, fantastic, could be better, I've been busy, saya sibuk, same as always, ya sama seperti biasanya, not so great, nggak terlalu baik. Ya, jadi kalian bisa menambah wawasan ya untuk menyapa dan merespon seseorang dalam bahasa Inggris. Dan selain dari ungkapan-ungkapan yang tadi Miss jelaskan, kalian juga bisa mengungkapkan beberapa ungkapan lainnya. Misalnya mengawali dengan good morning ya. Hello Miss Bella, good morning. Nah, itu juga bagus. Halo Ibu Bella, selamat pagi, gitu ya. Itu juga merupakan kalimat greeting atau sapaan. Nah, good morning itu digunakan khusus dari jam 12.01 AM sampai 11 AM. Artinya jam 12 malam ya, 12 lebih 1 saja dini hari ya. Kalian bisa menyebutnya sudah sebagai good morning atau selamat pagi sampai jam 11 siang ya. Bagaimana dari jam 11 lebih 01 kalian bisa gunakan good day atau good noon. Artinya selamat siang. Itu dari jam 11 siang sampai jam 3 sore. Ketika kalian bertemu dengan teman kalian di
siang hari misalnya ya, jam 12 misalnya. Kalian bisa menyapa, "Hai, what's up? Good day." "Halo, apa kabar? Selamat siang." Gitu ya. Atau, "Hi, good day." Boleh ya. Bagaimana dengan good afternoon, Miss? Good afternoon itu digunakan dari jam 3 PM atau jam 3 sore sampai jam 6 PM. Jam 3 sore sampai jam 6 sore. Ya. Dan ada good evening. Good evening atau selamat malam. Nah, ini kita gunakan dari jam 6 sore sampai jam 12 malam. Loh, kok good evening sih, Miss? Kita pernah dengar nih yang namanya good night. Nah, di sini Miss akan jelaskan ya bahwa good evening itu berbeda dengan good night di beberapa hal. Yang pertama, untuk artinya memang sama, di mana arti antara good evening dan good night itu adalah selamat malam. Perbedaannya di mana, Miss? Hanya di penggunaannya. Good evening itu kalau kita bertemu seseorang di malam hari, maka kita gunakannya good evening. Misalnya ada Siska dan Andin bertemu di supermarket pada saat malam hari. Nah, maka yang perlu disampaikan pertama adalah "Hai, good evening." Selamat malam gitu ya. Maka karena itu sapaan, maka digunakanlah good evening. Ketika mereka sudah selesai ngobrol, ya, ketika sudah cukup pertemuan mereka, maka mereka tentu akan berpisah. Nah, ketika mereka berpisah, maka pada saat itulah mereka gunakan good night, ya. Bye, good night. Itu. Atau juga bisa kalian gunakan good night itu ketika kalian benar-benar mau pamitan tidur kepada orang tua. Oke, Mom, bye. I have to go sleep. Saya harus tidur. Good night. Gitu ya. Jadi good evening itu ketika bertemu, sedangkan good night itu untuk berpisah. Oke. Jadi sekarang gak kebalik lagi ya menggunakan good evening dan good night. Okay, class, here are some examples how to use greeting in our conversation. Jadi Miss akan berikan contoh dialog penggunaan good morning. Kita lihat dulu gambar number 1. Good morning, Dad. Good morning. How are you? Nah, jadi hi atau hello-nya diganti dengan selamat pagi, ya. Misalnya gambar nomor 1. Good morning, Dad. Good morning. How are you? Anaknya bilang ke ayahnya, "Selamat pagi, Ayah." "Selamat pagi. Bagaimana kabarmu?" Kata ayahnya. Berarti kata hi atau hello diganti dengan good morning, ya. Ini juga sangat simpel, bisa kalian praktekkan. Kemudian gambar nomor 2 antara Siti dan ibunya. Good morning, Siti. How are you? Kata ibunya. Siti menjawab atau merespon, Good morning, Mom. I'm fine. Thanks. Selamat pagi, Ibu. Saya baik-baik saja. Terima kasih. Ya. Another example of the using good morning. Gambar nomor 3. Good morning, Lina. Good morning, Benny. How are you? Selamat pagi, Lina. Selamat pagi, Benny. Apa kabarmu? Nah, jadi ketika Lina dan Benny bertemu di sekolah bisa menggunakan greeting ini. Number 4. Good morning, Lina. How are you? Kata Bu Guru, selamat pagi, Lina. Bagaimana kabarmu? Good morning, Mrs. Rita. I'm fine. Thank you. Selamat pagi, Bu Rita. Saya baik-baik aja. Terima kasih. Hi. Good morning. How are you? I'm fine, thanks. And you? Nah, di sini sudah ada sedikit perbedaan dari gambar sebelumnya, di mana ketika seseorang menyapa dengan ungkapan selamat pagi, kemudian menanyakan kabar, lawan bicaranya menjawab kabarnya baik, terima kasih, dan kembali bertanya bagaimana kabar si penanya. Di sini ada salah satu hal yang disebut sebagai percakapan yang ada timbal balik. Artinya kita nggak mengakhiri percakapan begitu saja. Saling peduli. A bertanya kepada si B.
Bagaimana kabarmu? Si B menjawab, kabarku baik-baik saja. Dan kembali bertanya kabar si A. Artinya di sini ada kepedulian satu sama lain, and it is very recommended for you. Sangat direkomendasikan untuk kalian ketika kalian melakukan percakapan. Next, kita gunakan good afternoon ya. Good afternoon Mr. Ahmad. Good afternoon Siti. Ya, ini sudah termasuk greeting. Good afternoon. Good afternoon, sir. Thank you. Selamat siang. Selamat siang, Pak. Terima kasih. Ya. Good afternoon. Selamat siang. Siang di sini menuju sore ya. Tadi ingat bahwa good afternoon itu dari jam 3 sore sampai jam 6 sore. Atau itu masih siang dalam versi bahasa Indonesia ya. Next, bagaimana ketika kalian ketemu dengan teman-teman kalian? Hi guys, how are you? Ya, karena banyak kan jadinya pakai guys, bukan nama seseorang. Jadi misalnya ada 3 orang, Andi, Tono, Tony. Misalnya kita nggak perlu bilang, Hi Andi, Tono, Tony, tapi kita bisa bilang dengan guys. Hi guys, how are you? Hi, we are fine. Bukan I am fine lagi, karena banyak kan jadi we. Penggunaannya we are fine. Thanks. Artinya sama, kami baik-baik saja, terima kasih. Jadi bedakan kalau cuma yang disapa seorang, kita aja, maka kita menjawab I am fine. Tapi kalau banyakan, we are fine. So, kalau di kelas Miss tanya, Hi guys, how are you? Kalian bisa jawab, Hi, we are fine, Mrs. Thank you. Gitu ya. Jadi bukan I am lagi, but we are. Karena kalian banyak satu kelas misalnya ya. Next, how to use good evening. Di sini ada contohnya. Good evening, Dad. Are you tired? Selamat malam, Ayah. Apakah Ayah lelah? Nah, ini berarti ayahnya baru pulang. Jadi mereka baru ketemu pas malam hari ya. Sekali lagi good evening digunakan untuk sapaan ketika bertemu di malam hari. Good evening, Dad. Are you tired? Selamat malam, Ayah. Apakah Ayah lelah? Good evening, Benny. Yes, I'm very tired. I want to take a bath and then have dinner. Selamat malam, Benny. Ya, Ayah lelah. Sangat lelah. Ayah atau saya ingin pergi mandi dan makan malam. Contoh lainnya, Good evening, Mom. I feel tired and hungry. Nah, kasusnya yang kedua ini adalah anaknya baru sampai rumah jam malam ya. Selamat malam, Ibu. Saya merasa lelah dan lapar karena baru pulang ya. Nah, ibunya menjawab, Good evening, Edo. Of course you are. Take a bath and then have your dinner. Selamat malam, Edo. Tentu kamu sangat lelah karena ini baru pulang sekolah ya ceritanya. Pasti pakai seragam. Nah, ini bisa kejadian ketika kalian pulang sore habis ekskul misalnya. Terus untuk di daerah Banjar sendiri jarang untuk siswa pulang malam. Tapi untuk di daerah Jakarta karena macet dan sebagainya, maka sangat memungkinkan siswa baru pulang atau sampai rumah di malam hari. Ya, nah setelah itu si ibunya menyarankan apa? Take a bath and then have your dinner. Mandi dulu, kemudian makan malam. Oke, masih banyak contohnya ya guys. Di sini ada penggunaan good evening ketika pramuka. Good evening everybody, how are you? Good evening sir, we are fine, thanks. How are you sir? Fine, thanks. Nah, di sini Bapak pembinanya menyapa banyak siswa. Kalau tadi sesama siswa diganti dengan guys, tapi kalau dari pembicara kepada audiens, kalian bisa gunakan everybody. Good evening everybody, how are you? Good evening sir. Selamat malam Pak. We are fine. Sekali lagi, kalau banyak kan, bukan I am, tapi we are. We are fine, thanks.
Bagaimana kabarmu, Pak? Fine, thanks. Ya. Kemudian di sini ada contoh lainnya ketika seorang anak bertemu dengan seorang guru. Good evening, sir. Selamat malam, Pak. Hi, good evening. How are you? I'm fine, sir. Saya baik-baik aja, Pak. Ya. Kemudian contoh lainnya, good evening, Mr. and Mrs. Smith. Selamat malam, Bapak dan Ibu Smith. Ini karena dua orang boleh disebutkan ya namanya. Jadi kalau lebih dari dua orang, kalian nggak perlu menyebutkan nama satu persatu, cukup dengan everybody, guys, ya. Tapi tergantung siapa lawan bicara kita. Nah, tadi ketika disapa Bapak dan Ibu Smith, mereka menjawab, good evening, Mr. and Mrs. Adnan. How are you? We are fine, thank you. Karena lebih dari satu, jadi pakainya we are fine. We are bisa disingkat menjadi we're fine. We are fine. Good evening, kata seseorang sebagai pembicara. Nah, di sini karena audiensnya ada laki-laki dan perempuan, si pembicaranya melengkapi sapaan good evening-nya dengan ladies and gentlemen. Good evening, ladies and gentlemen. How are you? Good evening. Good, kata mereka, ya, kata si audiensnya. Jadi kalian sekali lagi bisa menggunakan guys untuk teman-teman kalian, bisa menggunakan everybody, bisa menggunakan ladies and gentlemen ketika audiens atau orang yang kalian ajak bicara itu more than one, lebih daripada satu, ya. Nah, ini tadi sempat terbahas di awal bahwa kalian harus peduli kepada lawan bicara kalian dengan kembali bertanya. Ada and you, ada how about you, ya. Misalnya, good afternoon Udin. I'm fine, thanks. And you? Nah, ini adalah jawaban dari seorang guru ketika sebelumnya dia ditanya sama si Udin, ya. Ditanya kabar sama Udin, terus si bapaknya nanya balik gimana kabar si Udin. Good afternoon, sir. How are you? Good afternoon, Udin. I'm fine, thanks. And you? I'm fine too, sir. Thank you. Nah, jadi inilah dinamakan sebagai percakapan yang ideal, ya, saling melengkapi. Kemudian, hi Benny, how are you? I'm fine, kata si Benny. Thank you. How about you? I'm fine too. Thank you. Nah, gitu ya guys. Jadi usahakan kalian peduli juga kepada lawan bicara kalian dengan ketika mereka bertanya kabarmu, maka kamu pun menjawab, kemudian melanjutkan dengan bertanya kabar lawan bicaramu. Nah, ini ada rangkuman yang sudah Miss tuliskan, bisa kalian lihat tabel greeting and responses, ya. Greetingsnya di sini banyak banget ungkapannya, jadi Miss tambahkan S di belakang. Responnya juga banyak, jadi responses ini tanda bahwa ungkapan dan responnya lebih dari satu. Begitulah dalam bahasa Inggris ya, ada perubahan penulisan. Untuk greeting kalian bisa gunakan hi, kemudian dilanjutkan dengan how are you doing, what's up, how's it going, how's everything, ya itu sama artinya apa kabar gitu ya. Kemudian good morning, good day, good noon, good afternoon, good evening, good night. Responnya di sini juga bisa kalian lihat ketika ada seorang bertanya atau mengungkapkan hi, maka kalian jawab hello, ya. How are you? I'm fine, baik-baik saja. How are you doing? Pretty good. What's up? Same as always. Atau kalian bisa juga jawab pretty good. Kalian pilih salah satu intinya, ya. Kemudian kalian tanya balik, how about you? Atau and you? Ya, ini sangat recommended buat kalian. Kalian boleh catat ini kalau merasa penting. Kemudian ini juga another expressions of greeting, ya. Jadi ada hi, hello, good morning, ini sudah sama kayak tadi. How do you do? How are things? How is it going on? How are you doing? How have you been? How is everything? I'm glad to meet you. Ya, saya senang bertemu denganmu. Ini juga sapaan. Hi, I'm glad to meet you.
Bisa kalian gunakan itu ya. I'm pleased to meet you. I'm happy to meet you. It's nice to meet you. Hi, it's nice to meet you. How are you? Misalnya ya. Hai, senang bertemu denganmu. Gimana kabarmu? Kayak gitu. It's good meeting you. It's great meeting you. Ya, kalian bisa gunakan ini semua untuk menyapa seseorang. Oke kelas, thank you for your attention. Hopeful kalian bisa mulai memahami how to greet someone, bagaimana cara menyapa seseorang, dan jangan lupa praktekkan dengan teman atau dengan orang lain lawan bicara kalian. Jangan malu untuk mencoba belajar berbahasa Inggris. Buat kalian yang udah nonton video ini, silakan boleh bertanya atau masukkan kritik dan saran untuk video ini. Agar lebih berkembang lagi, kalian boleh tuliskan di kolom komentar. Thank you for your attention and see you. Bye-bye.